Oke semuanya, kali ini saya akan ada tote bag. Tote bag sendiri akhir ini sedang populer sebagai aksesori yang menggabungkan keindahan dan utilitarianisme. Beberapa orang menggunakan tote bag sebagai aksi peduli lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik. Ada yang memakainya untuk berbelanja dan menyimpan makanan, atau beberapa menggunakan sebagai aksesori fashion kekinian. Kamu bisa mendandani tas jinjing atau menggunakannya dalam bentuk dan warna apa adanya, yang membuat custom tote bag dengan semua ide dan kreativitas yang terlintas dalam pikiran kalian. Kalian juga bisa menggunakannya untuk keperluan apapun dan dimanapun, karena tote bag sendiri serbaguna, simple, elegan, berguna, dan tentunya menyenangkan. Mari kita bahas tentang sejarah tote bag sendiri dan evolusinya dari awal hingga saat ini. Tote bag sendiri adalah jenis tas berbentuk persegi dan termasuk ke dalam tas jinjing. Tote bag sendiri memiliki ciri khas, yaitu bagian atasnya terbuka agar memudahkan kita dalam memasukkan barang bawaan. Namun seiring berjalannya waktu, tote bag ada yang dilengkapi dengan kancing dan resleting. Jika melihat dari akar katanya, tote bag sendiri berasal dari kata tut yang berarti membawa. Dan itulah sebabnya di Indonesia tote bag sendiri juga disebut dengan tas jinjing. Model dari tote bag sendiri sangat beragam dengan bahan yang bermacam-macam pula, seperti tas tote bag yang terbuat dari kain kanvas, dan ada yang terbuat dari kain spunbond, bahan denim atau beku tebal. Fungsi tote bag sendiri ada beragam karena sifatnya yang serbaguna. Orang-orang biasanya memakai tote bag sebagai tas untuk membawa barang belanjaan, sebagai wadah untuk menyimpan makanan, dan sebagai media promosi, dan bahkan sebagai aksesori fashion. Perbedaan tote bag dan goodie bag. Sekilas goodie bag dan tote bag sendiri terlihat sama, namun ada perbedaan yang mencolok dengan keduanya. Pertama, tote bag memiliki fungsi sebagai tas untuk membawa barang dan biasanya berukuran lebih besar dari tote bag goodie bag. Desain tote bag sendiri juga cenderung lebih fashionable, sedangkan goodie bag sendiri memiliki fungsi untuk tas souvenir, seminar kit, atau membawa barang belanja yang tidak terlalu banyak. Umumnya goodie bag sendiri memiliki ukuran lebih kecil daripada tote bag. Dari segi bahannya, goodie bag kebanyakan menggunakan bahan spunbond, sedangkan tote bag sendiri kebanyakan menggunakan bahan dari kanvas. Dan dari segi ketahanan, tote bag jauh lebih kuat ketimbang goodie bag sendiri. Sejarah tote bag sendiri pada awal abad ke-17 itu tote bag sendiri hanya sebuah nama. Tas pada tote bag sendiri pada abad ini kebanyakan menggunakan bahan kulit, kain, dan serat tumbuhan lainnya. Pada waktu itu, orang-orang membawa barang menggunakan wadah semacam tas atau karung. Tas-tas tersebut walaupun tidak mirip dengan tote bag yang kita kenali saat ini, tapi nampaknya setelah menjadi cikal bakal dari tas jinjing modern di abad kita.
Abad ke-19, tote bag sebagai wadah transportasi es. Pada abad ke-19, orang-orang menggunakan tote bag sebagai wadah untuk pengiriman es. Pemilihan tote bag sebagai wadah es sendiri karena tas jinjing pada saat itu berbahan kanvas dengan model yang besar, kokoh, dan tahan lama. Pada tahun 1944, merek terkenal muncul dengan ide kantong es. Saat itu kantong es LL Bean persis seperti itu, kanvas besar, kokoh, dan tahan lama untuk membawa es dari mobil ke freezer. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang menyadari bahwa mereka tak bisa menggunakan tas itu lebih dari sekedar transportasi es. Tas Bean sendiri serbaguna dan tidak mudah sobek. Jadi, apalagi yang dapat dibawa pada tahun 50-an, tote bag menjadi tas pilihan ibu rumah tangga yang menggunakan tas untuk bahan makanan dan pekerjaan rumah tangga. Pada tahun sekitar 60-an, tote bag sendiri baru bertemu dengan fungsi sebagai fashion. Bapak tote bag merek LL Bean memperkenalkan kembali tas es dalam bentuk yang lebih baru dan lebih feminim. Tas ini memiliki penampilan yang sama seperti kantong es lama, sehingga mudah dikenali dan langsung disukai banyak orang. Selain itu, tas ini menampilkan beberapa elemen gaya dan mode. Desain dari tas LL Bean dari tahun 60-an membuat kantong es ini naik beberapa tingkat. Elemen terpenting dan salah satu yang masih sangat populer hingga saat ini adalah kanvas yang bertahan dalam ujian waktu. Orang-orang biasanya melihat kanvas sebagai bahan industri, namun seperti halnya denim, kanvas membuktikan bahwa ia layak menjadi bahan tote bag untuk membuat tote bag. Tas kanvas Bean tahun 60-an yang baru masih tersedia sampai sekarang. Merek ini masih membuatnya dalam bentuk, ukuran, dan skema warna aslinya, namun juga menambahkan beberapa elemen baru setiap tahun seperti pewarnaan musiman dan banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan seperti LL Bean dan lainnya mulai menambahkan pegangan kulit ke dalam tas jinjing, segala macam hiasan warna, resleting, gambar sablon, dan sebagainya. Di era 80-an sendiri, toko buku legendaris dari New York City, The Strand, memperkenalkan tas jinjing tekstil versi mereka sendiri. Sebuah model yang masih terlihat dan populer hingga saat ini, terbuat dengan kanvas dan katun, dan lapisan interior standar tuti menjadi bagian wajib bagi semua orang yang mencari kenyamanan, desain, kegunaan, dan keindahan. Tote bag pada era modern. Saat ini tote bag muncul dengan berbagai model. Fungsinya pun beragam, mulai dari untuk membawa barang belanjaan, wadah makanan, sebagai produk atau item fashion, sebagai pengganti tas plastik dan yang mengganti tas plastik yang tidak ramah lingkungan, bahkan hingga memenuhi kebutuhan promosi merek. Seperti beberapa desain tote bag juga menunjukkan sesi modis pemakaiannya dengan tambahan velcro, resleting, emblem, dan lainnya. Kesimpulannya, perjalanan panjang tote bag sebagai tas jinjing sendiri yang tidak lekang oleh zaman, mulai dari kata kerja yang bertransformasi menjadi kata benda, dari tempat untuk membawa es hingga sebagai produk fashion yang digemari oleh semua orang. Setelah itu, kali ini saya akan memberikan tips untuk memilih tote bag yang cocok digunakan untuk keseharian. Kebanyakan
Cewek sekarang ini memiliki tote bag karena bentuknya yang simple, praktis, dan mudah dibawa kemana saja. Oleh karena itu, tidak heran kalau tas ini banyak digandrungi oleh para wanita dari semua kalangan. Namun karena kepopuleran tas yang satu ini terkadang seorang tidak mempertimbangkan hal-hal tertentu ketika membeli tote bag. Alhasil ketika sampai di rumah, bisa aja tas tersebut nggak sesuai harapan, mulai rusak atau nggak nyaman saat digunakan. Lalu, hal apa aja sih yang harus dilakukan saat memilih tote bag? Pertimbangan pertama dalam memilih tote bag sendiri mungkin adalah dari segi kualitas bahan. Ada banyak sekali jenis bahan kain yang digunakan untuk membuat tote bag sendiri. Tapi kalau kalian mencari tas yang nyaman untuk digunakan dalam keseharian, lebih baik cari yang bahannya ringan, misalnya seperti tote bag bahan kanvas atau laku. Sedangkan tas yang lebih cocok untuk melakukan perjalanan, misalnya seperti bahan kulit, karena lebih tahan lama. Selanjutnya yang perlu kalian pertimbangkan saat membeli tote bag sendiri adalah dari segi ukuran. Apa kegiatan yang sering kamu lakukan sehari-hari? Jika kiranya kamu perlu membawa banyak barang, maka coba kalian cari ukuran yang agak besar agar barang-barang yang dibawa kalian bisa masuk semua ke dalam tas. Tapi kalau kamu sering melakukan aktivitas ringan dan santai, cari saja yang ukurannya lebih kecil dan simple. Secara umum ada beberapa jenis tote bag yang berbeda-beda ukurannya, mulai dari yang ukuran kecil, sedang, hingga yang agak besar. Seperti yang tadi udah saya katakan, ukuran tas sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan barang-barang yang kamu bawa nantinya. Selain itu, coba perhatikan pada bagian pegangannya. Umumnya tote bag memiliki dua pegangan pendek, namun seiring dengan perkembangannya, tas santai ini bisa sering dilengkapi dengan tali pegangan yang bisa disesuaikan dengan pendeknya. Kalau kamu membeli tote bag, lebih baik pilih yang model tali pegangannya seperti itu. Pertimbangan terakhir juga gak boleh luput dari perhatian, yaitu bagaimana keamanan tote bag yang akan kamu beli. Meskipun kalian mementingkan gaya atau style tasnya, coba kalian pikirkan juga tingkat keamanannya. Misalnya, bahannya tebal, ada pengait pada penutupnya, ada resleting dan sebagainya. Pastikan gak akan ada tangan-tangan jahil yang akan masuk ke dalam tas kamu ketika kamu sedang berada di keramaian. Nah, barulah setelah itu kamu bisa pikirkan model, warna, dan motif tote bag-nya. Pilih sesuai dengan keinginan dan selera kalian masing-masing. Mudah sekali bukan tips memilih tote bag barusan? Semoga tips barusan bisa bermanfaat dan bisa kalian coba saat membeli tote bag nantinya. Terima kasih.